Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, Kakak izin dulu ya, ini untuk bikin video responsi slash review buat materi kuis 4 kalian ya nanti. Kakak mohon maaf juga ya sebelumnya untuk tidak susah menemukan waktu untuk melakukan responsi secara sinkronus ataupun on on site ya, karena kan kita waktunya juga sedikit terbatas. Terus pasti banyak dari kalian juga banyak yang pulang kampung gara-gara kemarin mungkin Natalan atau nanti yang tahun baru itu ya. Jadi kakak juga nggak mau terlalu mengganggu waktu bersama keluarga kalian. Jadi kakak ini izin untuk bikin video penjelasan responsi aja gitu ya. Jadi bisa biar kalian juga bisa review sesuai dengan jadwal kalian masing-masing ya. Oke, kuis 4 ini nanti kalian kalau dari kisi-kisi cuma 3 materi ya, div dan mod, faktor prima komposit, sama mengubah bilangan basisnya. Oke, mungkin biar nggak lama kita langsung mulai aja ya ke yang bagian satu ini, div dan mod. Nah, kalian sebenarnya div dan mod harusnya udah ngerti ya, kan gara-gara di Alpro juga udah dijelasin ya, div dan mod. Div itu hasil baginya, kalau mod itu sisanya ya. Kalau dijelasin juga kan ini rumus matematikanya, A sama dengan D dikali Q ditambah R. D itu pembaginya, kalau Q itu hasil baginya, QTON, sama R itu remainder ya, hasil sisa baginya, sorry. Oke, contohnya misalkan kita ini dapat A itu 17 dan D-nya 8. Berarti kan intinya mah 17 dibagi 8, hasil baginya berapa sama sisa baginya berapa, div-nya berapa, modnya berapa ya. Nah, kita kalau si salah satu dari ini positif, kalau keduanya positif ya, itu berarti kita harus mencari D dikali berapa yang hasilnya itu kurang dari atau sama dengan si A. Contohnya di sini kan 17 sama 8. Berarti 8 harus dikali dengan berapa yang hasilnya itu lebih kecil atau sama dengan 17. Karena nggak ada pembagian, nggak ada perkalian 8 yang hasilnya 17. Oleh karena itu kita cari yang paling mendekati, tapi harus kurang dari juga. Nah, yang yaitu di sini 2. Karena 8 kali 2 itu 16, mendekati 17 tapi kurang dari juga 17. Nah, kan 8 kali 2 16 nih ya. 16 ke 17 itu bedanya berapa atau kurangnya berapa? Kurangnya itu cuma 1. Ya berarti ya udah, sisa baginya atau remaindernya itu 1. Berarti kita dapat si div-nya itu 2 dan modnya itu 1. Kayak gitu. Contoh lainnya, misalkan kalau si yang dibaginya itu lebih kecil dari pembagi. Di sini kan misalkan di switch ya, 8 sama 17. 8 bagi 17. Nah, ini 17 dikali berapa yang sama dengan atau kurang dari 8. Kan nggak ada yang pasti sama dengan 8. Tapi kurang dari 8-nya dikali berapa? Kalau 17 dikali 1, itu aja udah 17 kan ya. Lebih dari 8. Nah, berarti kita turunin dikali 0. Makanya di sini 17 kali 0 yaitu 0. 0 ke 8 bedanya berapa? Ya 8. Ya udah, tambahin aja sisanya. Jadi div-nya 0, modnya 8. Ya. Sebenarnya ini gampang banget. Cuman yang kakak understand kalau kalian kesusahan itu mungkin atau lupa ya, itu di yang bagian negatif gitu ya. Misalkan nih, kakak minta minus 7 bentar, minus 7 dibagi 5 div 5. Oke. Kan kalau misalkan dia 7 div 5, ini bukan negatif ya. Kan berarti 5 dikali berapa yang mendekati atau kurang dari 7? Kan berarti 5 terus sisanya
5 ke 7 beda berapa? 2. Kan berarti hasilnya itu 5 kali 1 ya. Berarti div-nya 1, modnya 2. Kayak gitu. Simple kalau buat yang positif. Cuman kalau misalkan negatif kayak gini, itu kalian itu kan tadi itu A div B ya. Nah, kalian harus mencari kalau misalnya negatif ya. B itu dikali berapa? Misalkan X harus melebihi atau sama dengan si A. Oke. Ini kenapa kakak A di sini positif ini negatif itu nanti biar kelihatan aja dulu ya. Misalkan ini tadi min 7 div 5. Kan berarti min 7 sama dengan 5 dikali Q ya tadi tambah R. Nah, 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati min 7 atau melebihi 7? Kenapa kakak bilangnya positif? Habisnya kalau negatif kan itu kurang dari, tapi kalau kurang dari mungkin kalian rada ribet ngebayanginnya, jadi gini aja. 5 kalau misalkan kita kali 1 gitu kan, itu pasti nggak bakal negatif. Jadi kalian harus kali dengan negatif juga. Kalau div itu hasilnya boleh negatif, kalau mod itu harus positif. Oke? Bentar deh kak, ini aja. Div itu boleh positif, boleh negatif. Kalau mod itu harus positif doang. Oke? Gitu dulu. Nah, kita balik lagi ke yang tadi. 5 dikali Q plus R ya. Nah, kita misalkan kalau 5 dikali, kan harus negatif ya. 5 dikali min 1, itu kan min 5. Min 5 itu posisinya masih lebih besar dari min 7. Oke? Jadi kita harus cari perkalian 5 yang dia itu bakal kurang dari min 7. Kan kalau kakak ngejelasin kayak gitu, kayak cari yang kurang dari itu kan mungkin ada yang ngerti ada yang enggak ya. Nah jadi gini aja nih, makanya tadi akak di yang bagian ini itu tuh bilangnya A positif ya, tapi nggak apa. Jadi 5 dikali min 1 kan tadi min 5, itu belum mencakupi sama min 7 itu. Kan kalau kalian gambar aja misalkan ya, garis bilangan ini itu 0, ini min 5, ini min 7. Nah, kalau kalian tadi 5 dikali min 1 kan baru nyampe sini ya. Kita kalau ke arah kanan ya gambarnya, itu belum mencakupi min 7 dalam area kita, daerah kita. Oleh karena itu kita, belum bisa move on ke bagian modnya. Jadi kita harus lanjut cari bilangan yang lebih kecil lagi dari min 5. Kan itu berarti tadi min 5 itu 5 dikali min 1. Nah berarti nextnya pasti dikali min 2. Itu kan min 10. Min 10 ini kalau digambar kanannya, dia udah mencakupi si min 7 ini. Ya. Berarti sudah kurang dari sama dengan min 7. Makanya jadi kita ngambilnya yang negatif itu, negatif 2. 5 dikali min 2
ditambah. Nah sekarang kita ke modnya. Kan tadi 5 dikali min 2 itu min 10, berarti sisanya berapa untuk menjadi min 7. Oke, min 10 ke min 7 bedanya berapa? Bedanya 3. Ya udah, kayak gitu. Div-nya itu min 2, modnya 3. Kayak gitu. Gampang kan? Kalau misalkan kalian masih belum mengerti yang negatif, negasi, ya, itu kalian bisa cari aja di Google, banyak kok modulo kalkulator. Ini contohnya, ya. Kalian tinggal misalkan masukin ini angkanya yang bakal dibagi sama pembaginya, A sama B-nya. Terus nanti kalau kalian lihat yang atasnya ini kan modulo kalkulator emang buat mod ya, bukan buat div. Nah tapi kalian lihat bawahnya, proofnya, caranya. Ini Q quotient kan, ini tadi itu si div-nya, hasil pembagian, divisornya ini si B, remindernya itu modnya, dividen A-nya. Sama aja kayak gini. Ya. Ini kan tadi contohnya ya. Min 7 dibagi 5. Min 7 itu jadi 5 dikali 2. 5 dikali 2 ditambah 3. Karena 5 dikali 2 itu min 10. Kurang dari sama dengan min 7 itu. Terus ditambahin sisanya untuk menjadi dia min 7 ya. Contohnya lagi misalkan ya, kalau kalian ini 17 sama 8 tadi ya, calculate. Nah 8 dikali berapa yang hasilnya itu kurang dari negatif 17, itu kan berarti 8 dikali min 2 aja kan min 16, masih melebihi dari min 17. Makanya dikali min 3, jadi negatif 24. Negatif 24 ke negatif 17 itu bedanya berapa? Bedanya 7. Ya udah, berarti dapat kita div-nya hasilnya itu min 3, kalau modnya hasilnya 7. Kayak gitu. Misalkan lagi kalau kita 10 dibaginya min 8. Nih, kalau kebalikannya ya, yang pembaginya itu yang negatif. Min 8 dikali berapa yang kurang dari sama dengan si A-nya. Kalau in this case 10 ya. Nah ini min 8 dikali min 2. Kenapa? Kan min 8 dikali, sebenarnya bisa sih kalau kalian min 8 dikali apa namanya, min 1 ya, kan itu jadi jadi 8 ditambah 2, kayak gitu bisa. Ini rada long way ya, karena ini nggak boleh negatif harusnya mod itu ya. Mendingan gini aja, apa, min 8 kali min 1 gitu ya, tambah 2 gitu aja. Jadi kalau kalian mau itu negatifnya yang atasnya aja ya. Tapi intinya kayak gitu ya. Selalu carinya itu kalau A div B atau A mod B itu tuh pembaginya harus kurang dari sama dengan si A. Ya, contohnya kayak tadi yang ini. 8 dikali berapa yang hasilnya itu kurang dari atau sama dengan 17. Kayak gitu intinya mah. Terus kemungkinan besar ini nggak bakal ada di kuis, tapi adanya mungkin di UAS. Itu kalian jangan lupa kalau tanda untuk mod itu selain mod itu sendiri itu persen, kalau div itu slash. Oke. Nah kita lanjut ke faktor prima. Sebenarnya ini faktor prima dari SMP ya, atau SD juga mungkin udah ada ya. Misalkan tentukan faktor prima dari 12 ya. 12 faktor prima ini kalian bisa tinggal pakai itu aja kan, pohon faktor.
Cuman bedanya ya ini kan pakai faktor prima ya. 12 bagi 2 bisa. Kalau bisa berarti ya dilakuin, dilanjutin. 12 bagi 2 itu berarti 6. 6 bisa dibagi 1 ya pasti. Bagi 2 bisa nggak? Bisa. Bagi 2 lagi 3. Nah sekarang 3 ini kan nggak bisa dibagi 1, nggak bisa dibagi 2, cuman bisa dibagi 3. Hasilnya 1. Ya udah, kan ini dari sini aja udah dapet ini faktor primanya, yaitu 2 kali 2 kali 3, atau 2 kuadrat dikali 3. Ya gitu, literally segampang itu. Cuman eh, satu poin yang kakak mungkin tegaskan sedikit, kalian harus ingat bilangan prima itu apa aja ya. Setidaknya gini nih, antara 1 sampai 100. Nggak harus hafal-hafal banget sih, nggak apa-apa. Ini mah soalnya aja, kemungkinan besar kalau misalkan kalian nanti itu ada misalkan 83 gitu ya. 83 kalian udah ngitung bagi 1 pasti bisa, bagi 2 nggak bisa, bagi 3 misalkan bisa atau enggak. Kalau 3 nggak bisa kan kalian cek lagi bagi 5, bagi 7, bagi 11, 13. Nah itu kan kalau kalian nggak apa-apa dengan waktu itu ya silakan aja. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau waste time mikirin itu, ya hafalin aja ini. Karena abisnya relatively gampang dilihat gitu ya bilangan prima itu. Soalnya kan kalian dari perkalian 1, kalian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aja kan pasti ada number yang gak bakal ketouch ya. Contohnya 29. Walaupun 9 belakangnya kan, tapi kalian di perkalian 3 itu nggak ada ya. Karena 3 kali 9 aja 27. Gitu. Jadi paling bilangan prima atau faktor kayak gini mah kalian tinggal pakai pohon faktor aja ya. Terus hafalin bilangan primanya. Oke. Kalau misalkan kalian masih ada yang nggak paham pakai pohon faktor ya, terutama buat yang dari SMK gitu ya, atau lupa, itu tinggal gini aja contoh lagi misalkan ya. Faktor dari 100 contohnya. Nah, pohon faktor ini kan kita ada sebelah kiri sama sebelah kanan. Sebelah kiri itu pembaginya, sebelah kanan itu hasil baginya. Oke, mirip kayak div sama mod tadi itu. Nah tapi sebisa mungkin itu faktornya prima ya di sebelah kirinya pembaginya. Contohnya 100 ini dibagi sebenarnya 1 mah lewatin aja dulu. Dibagi 1 pasti bisa. Dibagi 2, 2 bisa enggak? Pasti bisa. Yaitu sisanya hasilnya 50. Nah lanjutin lagi, 50 ada 2 kanan kiri. 50 dibagi 2 bisa enggak? Masih bisa. 2. 50 bagi 2 berapa hasilnya? 25. 25 juga lanjut lagi. Ini kita lanjut sampai nanti yang sebelah kanannya itu 1. Contohnya kayak yang ini ya, yang atas tadi. 1. 25 dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa, karena nggak bulat hasilnya. Dibagi 3 bisa nggak? Nggak bisa juga, karena tidak bulat hasilnya. Dibagi 4, 4 kan bukan prima, jadi nggak usah, lewatin aja. Dibagi 5, 25 bagi 5 bisa nggak? Bisa. Berarti dimasukin 25 bagi 5 itu berapa? 5. Nah sekarang 5 ini kan karena belum 1, lanjutin lagi. 5 bagi berapa? 5 bagi 2 gak bisa, bagi 3 gak bisa, bagi 5 bisa. Ya udah masukin aja 5, sisanya 1. Nah
karena dia ini udah 1, ya udah stop. Ini hasil faktornya, faktor primanya, yaitu 2 dikali 2 dikali 5 dikali 5, atau 2 pangkat 2 dikali 5 kuadrat. Nah, gitu doang. Tapi kalau misalkan kalian dapatnya itu kayak gini ya, 43 dikali 2 ya, jadi berapa? 86 misalkan. Nih, 86 itu kan tadi masih bisa dibagi 2 ya, karena dari paling yang terkecil dulu, prima yang terkecil itu 2, kan dapat tadi 43. Nah, 43 ini kan dia udah nggak bisa dibagi bilangan prima lain yang kecil selain 43 sendiri. Ya udah tinggal tulis 43 aja. Gini, jadi hasil faktornya, faktor primanya tinggal 2 dikali 43. Nggak masalah gini juga, walaupun mungkin kelihatannya agak aneh ya karena gede. Ya itu nggak masalah, karena jawabannya emang gitu. Oke? Terus kita lanjut ya ke yang ketiga. Nah, yang ketiga ini yang mungkin kakak juga setuju, eh, agak susah ya, atau rada ribet lah buat yang baru belajar. Nah, ini tuh intinya mah ubah basis. Kalau di komputer itu kan ada basis secara biner, biner itu 0101, secara oktal, oktal itu basis 8, desimal itu basis 10, sama heksadesimal itu basis 16. Secara umum ada 4 itu, biner, oktal, desimal, sama heksadesimal ya. Nah, pedoman lah intinya mah yang kalian harus ingatin itu ini nih. Kalau kalian pengen ngubah dari basis apapun, mau itu biner, biner, oktal, atau heksadesimal ke desimal, ke basis 10, itu kalian bisa melakukan perkalian tambah penjumlahan. Contohnya itu ya, kalau di sini itu basis tadi misalkan ya, kan kalian ini punya 245 itu dalam basis oktal yaitu 8, pengen ubah ke basis 10 atau desimal. Ini dia tinggal mengalihkan masing-masing angkanya 2, 4, sama 5 sama si basisnya sendiri. Kalau di sini basis 8 ya kali 8. Nah, yang mungkin kalian agak bingung itu 2 pangkat 2 pangkat 1 sama ini kenapa nggak ada, itu dari mananya. Nah, kalau misalkan digambarin ya tadi 245 ya, sementara Kak gambar aja dulu. Dua Oke, gini ya, misalkan 245 berbasis 8 itu berapa basisnya kalau 10. Nah, kita gambar aja dulu masing-masingnya. 2 dikali 8 mohon maaf ya, ini agak jelek tulisannya soalnya akak lagi di rumah nenek, terus lupa bawa pennya. Dia dikali 8, sorry, bukan sama dengan, ditambah 4 dikali 8 ditambah 5 dikali 8. Nah, kayak gini. Gambar aja dulu kayak gini ya. Masing-masing angka dari yang awalnya, yaitu 2, 4, sama 8 dikali basisnya.
kali 8 kali 8 kali 8, terus ditambahin masing-masingnya. Nah, pangkatnya sekarang kita ini tuh sama aja kayak polinomial ya. Misalkan kalau kalian ada x kuadrat plus 2x plus 1, ini tuh sama aja kan kayak satunya itu x pangkat 0 ya. Kan ini jadi ngurut ya. X pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Ini sama aja kayak gitu di sini juga. Cuman x-nya diubah sama basisnya. In this case 8. Jadi kan paling kanan itu 0, terus lanjut ke kirinya tambah 1 terus. 0 tambah 1, 1, 0 tambah 2, 2. Gitu. Ya. Jadi ini 2 pangkat 8 kuadrat ditambah 4 pangkat 8 pangkat 1 ditambah 5 pangkat 8 pangkat 0. Kan berarti ini 2 dikali 64 ditambah 4 kali 8 ditambah 5 kali 1. Karena berapapun dipangkatkan 0 itu hasilnya 1 ya. Ini kalau dikaliin hasilnya dapat 165. Dikaliin terus ditambahin ya. 165 dalam basisnya 10. Kayak gitu. Ya. Paling gampang itu dari basis apapun ke basis 10 desimal itu yang paling gampang. Soalnya tinggal dilakuin perkalian kayak gini. Ya. Contoh lainnya misalkan nih ya, kakak ada nih di sini. Basis 16 ke 10. Ya, 3F. Oke. Kan ini 3F basisnya 16 itu heksadesimal ke 10. Nah, ini lakuinnya sama aja kayak yang atasnya. Pisahin dulu 3 sama F. 3 dikali 16 ditambah F kali 16. Kayak gini aja dulu. Nah, terus sama kayak yang atasnya, yang pangkatnya paling kanan itu pangkat 0. Tambah ke kirinya tambah 1. Kayak gitu aja. 16 3 dikali 16 pangkat 1 ditambah F dikali 16 pangkat 0. Nah, F ini kan kalau dalam sekilas gitu itu kan alfabet. Kalian mungkin bingung itu tuh apa. Nah, F itu sama aja kayak 15 kalau dalam heksadesimal. 3 dikali 16 ditambah 15 kali 1. Ini kakak tahu dari mana? Karena ada tabelnya juga ini. Ya. Ini contohnya. Nah, ini tabel biner, desimal, oktal, heksadesimal. Untuk yang desimal sama oktal itu relatively the same ya. Kecuali di sini nih. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia nggak ada 8 sama 9. Langsung 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Lanjut. Kalau heksadesimal 1 sampai 1 sampai 9-nya sama, cuman mulai dari 10 sampai 15 itu diubah jadi alfabet. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F. Kayak gitu. Simple kok. Cuman ngubah aja 10 jadi A, 11 jadi B, 12 jadi C, dan seterusnya. Nah kan kita tadi punya F ya. Pengen ubah ke desimal. Jadi ya 15 tadi itu. Nih, 15. Oke. Nah ini biner nanti deh sama akan jelasin lagi. Tapi kayak gitu intinya. Ya. 15 kali 1 15, 16 kali 3, biar cepet pakai itu aja. Bentar. Kotor. 16 kali 3 tambah 15 itu 63. Masih 10. Oke, gitu dong.
untuk yang dari basis manapun ke basis 10. Ini juga sama kok, yang mana 70 ya. Pokoknya ini paling gampang ya. Yang basis lain ke basis 10 itu paling gampang. Yang mungkin yang rada susah itu yang lainnya. Contohnya nih, kakak punya yang nih basis 10 ke 16, kebalikannya ya ini misalkan. 58 basis 10. Oke. 58 basisnya 10. Itu berapa kalau basisnya diubah ke heksadesimal? Nah, ini kalau yang dari basis 10 itu tadi kan di pedomannya pakai pembagian berulang. Pembagian berulang itu yang ada di sini nih. Sebentar, mana? Nah, ini. This is pembagian berulang. Ya. Jadi contohnya kalau untuk yang ini 58 itu dibagi sama basis yang ingin dicarinya. In this case berarti 16. Bagi 16 div sama modnya literally nyarinya. Berarti 58 dibagi 16, div-nya itu 3 ditambah modnya. Modnya itu 10. Nah, terus kita ambil ke bawahinnya itu yang si div-nya, hasil div-nya. Des. Lanjutin lagi ke bawahnya. 3 div 16. 3 dibagi 16, div-nya itu 0, modnya itu 3. Nah, berarti kalian tinggal ambil yang sebelah kanannya. Des. 10 sama 3. 10 sorry 3 sama 10, karena ngambilnya itu dari paling bawah ya, paling bawah ke atas. Nah, tapi wait, karena kan ini tadi kita basisnya itu 16. Terus ingat di sini heksadesimal. 10 itu nggak ada di heksadesimal. Cuma sampai 9 doang yang angka. Berarti harus cari yang alfabet. 10 itu A. Berarti kita hasilnya di sini jadi 3A basis 10. Basis 16, sorry. Gitu. Ya. Itu contohnya yang dari desimal ke heksadesimal. Lanjutnya, misalkan kita itu ini untuk heksadesimal ke oktal. Dari 16 ke 8. 2D ya. 2D tadi itu 16 ke 8. Nah, ini sebenarnya kata kakak ya, yang nggak ada hubungannya sama desimal sama sekali, itu mendingan ubah dulu ke biner ya. Cara ngubah ke binernya, kalian harus ingat ini baru tabel biner. Sebenarnya gampang ngapain ya. Kalau 0 itu all 0, 1 itu paling kanan 1, 2 itu yang tengahnya, yang sebelah kanan tengahnya 1, terus 1 1. Ini polanya kalau kalian lihat ini bakal sama kok, bakal nge-repeat gitu untuk seterusnya ya. Tapi untuk sekarang mah kita lihat aja dulu lah tabelnya. Kita dari 16 ke biner dulu ya. Jadi kalau untuk yang nggak ada desimalnya sama sekali, misalkan ini kita punya basis A, pengen ubah ke basis B.
Itu caranya, kalau kata Kak yang paling gampangnya, A-nya ubah dulu ke biner, biner baru ke B. Ya, paling gampangnya gini. Kalau misalkan kan kita A-nya berarti 16, B-nya itu 8. Dari basis 16 ubah dulu ke biner, baru ubah ke 6, baru ubah ke 8. Ya. Kan kita di sini sekarang punya 2D. 2 sama D berarti itu tuh. Kita cari 2 dulu. 2-nya di sini kalau kita ubah dari heksadesimal ke biner itu 0010 ya. Berarti kita tinggal tulis aja di sini ya. Jadi kalau 2 itu 0010, kalau yang D cari lagi. D itu 13 ya. 13 itu 1101. 1101 kayak gini. Nah, sekarang baru kita gabungin dua-duanya. 0010 1101. Kalau digabungin gini. Nah, sekarang ada cara baru lagi. Kalau dalam biner kita ke oktal atau 8, itu kita basis 3 ya. Jangan ini deh. Merah aja biar kelihatan. Uh, 3 line lah. Atau 3 angka deh ya. Kalau heksa itu 4 angka. Nah, dari mana kakak taunya oktal itu 3 angka, kalau heksadesimal itu 4 angka? Lihat aja lagi dari sininya ya. Kan oktal itu berarti 8 ya. 8 itu maksimalnya kalau yang di basis ini ya, basis oktal. 8 itu maksimalnya. Makanya di sini oktal ini 1000. Itu kan udah 4 ya. Udah 4 angka. Karena kalau nolnya di sebelah kiri angkanya biasanya dia nggak dihitung ya. Jadi misalkan kalau ini biner 0001, ini tuh sama aja kayak 1 doang gitu. 3 nol yang di sebelah kirinya itu nggak ada. Nah, kan tadi itu oktal, maksimalnya itu 8. 8 itu udah 4 angka. Nah, kita nggak diambil yang 4 angkanya. Ambilnya yang di bawahnya. Jadi maksimalnya 111, yaitu 3 angka. Makanya kata tadi ini 3 angka. Kalau heksadesimal itu 4 angka. Karena heksadesimal ini cuma sampai 15, kan harusnya 16 ya. 16 itu aslinya 1, kosongnya ada 4 baru. Jadi 10000. Jadi ada 5. Kita batasinnya sebelumnya yaitu 15. Makanya ini 4 angka. Okay. On this description, kalian dari heksa jadi oktal. Kan ini kakak udah bagi dua ya. Bagian kanan sama bagian kiri. Ini masih masing-masing 4 angka ya. 0010, 1100. Ubah jadi 3. Cara ngubahnya literally tinggal ngambil 3 angka doang dari sebelah kanan. 0010, 1101, ambil 3, batasin per 3 angka. Jadi 101 strip, 101 strip. Kayak gini. Jadi kalau kita pisahin dapat 00, 101, 101 gitu. Karena kita memisahkan
Jadi kalau misalkan kita eh, apa namanya, kita cari lagi di yang tadi itu, di tabelnya ya. Lu nggak kelihatan putih ya, bentar, hijau deh. Nah, begini kan udah kebagi jadi 3 ya. Kalau kita udah gini, kita cari lagi 101 101, tabel biner. 101 ini, 101 juga ini. Kalau 00 ya itu mah langsung 0 aja ya. 101 berarti 5. Kita ubah ke oktal ya, sama aja 5. Berarti ini itu kalau diubah ke oktal jadi 0, 5, 5. Jadi sama aja kayak 55, 8. Udah, ini hasilnya. Dari basis 16 ke basis 8. Kayak gitu caranya. Oke. Ini ada contoh lagi ya. Kalau buat kalian yang pengen nyobain. Tapi karena sekarang kakak udah mau waktunya maghrib, mungkin dari kakak segitu dulu ya. Kalau ada yang pengen ditanya silahkan PC atau di grup aja ya, kalau misalkan malu. Nanti kakak insya Allah jawab kok. Oke, nanti ini catatannya kakak kirim. Mungkin segitu dulu untuk sekarang ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.